Akhir Oktober lalu, KPK mengklaim sedang menyelidiki dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. KPK menyebut sudah sejak awal 2025 mulai mengumpulkan data dan keterangan untuk membangun konstruksi perkara dugaan korupsi infrastruktur tersebut. Usut punya usut, KPK menemukan tanah milik negara yang dijual kepada negara dalam pengadaan lahan proyek tersebut. Apa maksudnya? Lantas bagaimana pula kelanjutannya? Menanggapi situasi ini, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan penyelidikan tetap berjalan dan tidak ada intervensi dari Presiden Prabowo Subianto. Namun kehati-hatian tetap menjadi kata kunci. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu Senin 10 November 2025 menyebut, jika penyelidikan berfokus pada pembebasan lahan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut dia ada beberapa komponen yang KPK dalami, salah satunya dugaan penggelembungan harga tanah, bahkan ada indikasi tanah negara dijual lagi kepada negara. Terkait hal ini, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman, Selasa 11 November 2025 menyebut, jika KPK ingin membongkar korupsi di proyek kereta cepat seperti ini, tidak cukup hanya melihat satu bagian saja di pembebasan lahannya. Ia menilai KPK seharusnya mengaudit semua tahapan proyek. Namun untuk melangkah ke sana, KPK perlu waktu dan kehati-hatian agar tidak salah sasaran. Bukti-bukti harus kuat sebelum status harus dinaikkan ke tahap penyidikan. Sebab tanpa bukti kuat dan nyata, penyelidikan bisa berhenti di tengah jalan. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Rabu 12 November berpandangan, KPK sebenarnya sudah berhasil menemukan salah satu indikasi peristiwa pidana korupsi dengan pelaku yang merupakan penyelenggara negara. Itu merupakan kewenangan KPK yang diatur di undang-undang. Oleh sebab itu, ia mendorong agar KPK segera menaikkan status penyelidikan ke penyidikan setelah 11 bulan lembaga itu bekerja intensif menyelidiki dugaan korupsi WUS. Di kasus ini KPK terkesan lambat bisa jadi karena ada kendala teknis dan non-teknis, padahal di sisi lain ada dugaan markup yang konsekuensinya merugikan negara. Kerugian keuangan negara itu adalah karena negara harus membayar selisih harga tanah dari harga yang sebenarnya. Dengan indikasi tanah negara dijual ke negara, indikasi korupsinya sangat kuat dan justru malah terlalu kasar. Ia juga mendorong KPK segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS jadinya bukan sekadar proyek transportasi, melainkan juga simbol kerjasama besar Indonesia-Cina. Nilai anggarannya fantastis karena mencapai 118 triliun rupiah lebih setelah adanya pembengkakan biaya selama pembangunan. Apakah dalam waktu dekat KPK akan melaju dengan menetapkan tersangka, atau sebaliknya kasus akan mandek di tengah jalan?